Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mas suaranya ya. Baik, di antara kalian ada dua orang yang tak masuk. Saya terus Kamdani, Wahyu 5 ya. Oke, jadi ada yang tidak, ada yang 4 ya kelompoknya. Oke, baik. Ada yang 2. Yang mana? Ini jadi satu kelompok. Ya, kelompok ini dengan ini jadi satu ya. Jadi ada 5 kelompok hari ini. Baik, anak-anak masih ingat nggak pembelajaran kita sebelumnya? Ada yang masih ingat kita terakhir itu belajar tentang apa? Gaya. Kita belajar tentang Gaya. Gaya itu apa? Besarnya. Gaya itu sesuatu yang apa namanya? Yang bisa menentukan suatu benda itu bisa bergerak atau tidak. Ya. Terkhusus yang kita pelajari kemarin bagaimana kalau benda ini dalam keadaan apa ya? Seimbang. Kalau benda dalam keadaan seimbang atau diam, gaya yang diberikan padanya itu seperti apa? Bagaimana caranya supaya benda ini diam atau benda ini seimbang? Masih ingat nggak? Oh, apa ya? Masih ingat? Nih. Gimana caranya supaya ada beberapa gaya yang bekerja pada benda. Ini supaya dia tetap diam, maka iya, supaya seimbang itu maka gaya-gaya yang bekerja padanya harus bagaimana? Iya, sama. Ya. Coba kita lihat. Ini benda itu bergerak kan? Bergerak enggak? Enggak kan? Coba kita mulai. Kenapa demikian? Karena menunjukkan Berapa? 50 Newton, yang kiri 50 Newton. Kalau yang ini saya naikkan. Kalau ini dinaikkan. Kita ulang ya. Ini naik. Ini naik. Maka di sini harus berapa? Ini. Apa yang terjadi pada benda kalau seperti ini? Kenapa? Ya, jumlah gayanya pertama lebih besar daripada gaya yang kedua. Kiri atau jumlah gayanya sama tidak? Tidak. Apa yang terjadi pada benda kalau kita pencet mulainya? Bergerak. Bergeraknya kemana? Kiri. Ini kanan, ini kiri, lihat ya. Kiri. Kanan kenapa? Ya, resultan gayanya ke arah kanan. Ya, gitu ya. Oke, sip. Nah, jadi selain tentang keseimbangan posisi dia, kita juga sudah belajar tentang resultan gaya itu jumlah gaya. Jumlah gaya gimana cara nyarinya? Sigma M F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Ya. Tadi, bila mana benda seimbang atau diam? Kalau resultan gayanya sama dengan 0. Ya, jumlah gayanya sama dengan 0. Pengaruh gaya apa? Gaya itu bisa menyebabkan apa saja?
tarik, gaya dorong. Terus apa lagi? Waldi. Gaya apa Waldi? Ini bisa nyala kan ada apa ya? Gaya apa? Listrik. Gaya listrik. Terus gaya apa lagi? Di belakang kaki kita kan suka narik apa? Ini ya. Kenapa? Kan ada apa? Magnet. Gaya tarik antara benda satu dan gaya lain namanya gaya magnet. Kita bisa tetap tidak layang-layang itu karena ada Gravitasi. stabilisasi. Oke, guru punya tadi kan harus ada gelas ya. Begitu ya. Ayahnya kertas. Kertas. Akhirnya ada kertas. Ini apa nih? Bambu. Lem. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa ngambil kertas ini tanpa ininya jatuh atau bergerak? Ada yang bisa? Tarik dengan kecepatan tinggi. Coba. Ya. Oke, masih gerak ya berarti harus dicoba lagi. Silakan. Ada yang mau coba lagi? Abdi, mari. Gimana caranya supaya ini nggak gerak, nggak jatuh gitu, tapi kita bisa ambil kertasnya. Ya, ayo. Masih goyang. Ayo. Siapa lagi? Sebenarnya ini sudah bagus ya. Karena ini harus ditarik dengan kuat. Iya. Ada? Belum ada yang. Nah, jahatnya tidak. Biasanya tarik ini. Ayo, puspit. Sini. Nah, kita coba kita. Ini kalau ditarik gini, berat ya. Gimana caranya? Ayo kita. Aduh, ini kok malu-malu. Wardi, ayo Wardi, sini. Ya, Wardi tuh mau gitu, tapi mau nggak malu kan? Ya. Supaya bisa ambil kertasnya, ambil benar. Ayo, gimana caranya? Nggak boleh gerak, ya nggak boleh gerak. Baik, kalian apa pertanyaan yang muncul saat Bu Guru berikan pertanyaan tadi? Apa arti? Bagaimana caranya supaya tidak bergerak? Kemudian Gaya tadi gaya apa yang digunakan? gaya apa yang harus digunakan supaya Gelas bambu tidak bergerak. ini gelas ini tidak bergerak? Terus apa lagi? Saya mau tanya ke Rifan, dari mana dapat ide ini harus ditarik kuat-kuat supaya ini tidak bergerak? Lihat di YouTube. Lihat di YouTube. Penjelasannya apa? Nah, ini sebenarnya anak-anak yang ada kaitannya nggak dengan pembelajaran kita sebelumnya? Ada gaya apa saja yang bekerja pada benda ini? Gaya tarik, ya tekanan, terus ada gaya apa lagi? Ayo, gaya antara dua benda yang saling bersentuhan itu ada gaya Magnet. apa? Gaya gesek. Jadi supaya dia diam, apa yang harus kita resultan gayanya harus sama kan? Nol kan ya? Gaya apanya? Gaya tariknya dengan gaya geseknya harus sama. Gesek. Iya, supaya sama. Oke, supaya sama gaya gesek gimana caranya? Supaya apa tadi Adi? Supaya tidak bergerak ininya, gimana caranya? Itu ya.
nol ya. Kecepatannya sama dengan Nol. nah, supaya kecepatannya nol atau dia tidak bergerak, maka gayanya berapa ya? Oke, berarti hari kita lakukan kegiatan kita hari ini. Yang pertama apa tujuannya? Menyelidiki pengaruh gaya konstan terhadap kecepatan benda. Konstan itu maksudnya apa? Tetap. Gayanya apa pengaruh gaya tetap itu terhadap kecepatan dan benda. Kemudian yang kedua apa? Menerapkan pemahaman tentang gaya konstan untuk memahami fenomena alam sekitar. Ya, betul. Jadi nanti sehabis kita melakukan kegiatan ini, Bu Guru harap kalian bisa melihat apa sih manfaatnya kita belajar ini dalam memahami fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi banyak bertanya, banyak menyimak, ya, banyak melihat. Bisa? Paham ya? Oke. Selanjutnya apa yang akan kita kerjakan hari ini? Silakan buka ini dulu. Di Chrome-nya diketik ini. Diklik garis gaya 2. Wadi, sini
kilogram, ini ditambahkan dengan 50 kilogram. Jadi masanya berapa? 100. Terus gayanya yang mana? Ini ya, Newton itu satuan apa? Daya. Gimana caranya menaruh besarnya daya? Ini diketik ini, ditekan yang ini. Nah, ini berapa nih gayanya? 50 Newton. Derajat. Ini kecepatannya jalan. Oke? Paham? Kalau mau menghentikan gimana? Di stop. Kalau mau mengulangi? Ya? Paham? Ini untuk mengulangi dari awal. Ini perlu maka dicatat. Ada yang bertanya atau sudah jelas semua? Mau disambil? Ini juga. Tangan kirinya di sebelah sini. Ya. Terus ininya di sini. Ya. Balik. Halaman 2. Halaman 2. Baca. Pastikan sudah dicetak semua. Ya. Terus apa ini? Atur gaya yang akan dikenakan pada objek dengan 2 tombol berikut. Ini ya. Gayanya bisa diatur besar kecilnya dengan tombol ini. Tinggal ditekan. Terus apa yang harus kamu cari? Baca ini. Lakukan simulasi beberapa kali dan amati kecepatan yang ditampilkan.
Kalau gayanya tetap, masanya berubah, kecepatannya gimana? Berubah. Iya, itu kan. Berubahnya lebih besar yang mana? Kasih, Pak. Yang mana? Yang mana? Udah. Gimana? Apanya yang kamu ubah? Udah jadi. Sudah ditulis kesimpulannya? Udah. Dengan gaya yang sama dengan rasa yang sama Kok kayak gayanya sama, dengan masanya sama, kecepatannya gimana? sama Sama. Kalau gaya yang sama, masanya berubah, kecepatannya berbeda. Mana yang lebih besar? Yang mana, yang masanya tetap atau yang masanya lebih besar atau masanya lebih kecil? Mana yang lebih cepat? lebih cepat. Yang lebih cepat yang masanya gimana? Yang masanya Lebih kecil atau lebih besar? lebih kecil. Iya. Yuk, sini. Ada yang mau presentasi di depan? Silvi, ini kayaknya sudah ya. Kelompoknya Mia, ayo maju. Silakan. Dibaca. Di depan. Yang lain perhatikan. Di tengah nih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok ujar. Hasil diskusi kami adalah kesimpulannya gaya tetap, beban bertambah, dan kecepatan berubah. Ada yang lain yang menambahkan? Ya kasih tepuk tangan dulu dong. Ayo, silakan. Kelompok ini coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gayanya kosan, tetap gimana? Kecepatannya tetap sama. Oke, kecepatannya tetap sama. Lawan siapa? Dewardi. Apanya nilai tetap? Oke, sudah? Ya, kasih tepuk tangan untuk Wardi. Baik, anak-anak, kita lihat ya. Jadi pertanyaannya gimana kalau gayanya kosan ya? Bukan gayanya berubah. Mari lihat sini. Ya, sini semua. Gayanya kita pakai berapa itu, Tom? Oke, ini 50 ya. Stop dulu ya. Ini gaya 50 itu, Tom. Masanya berapa? 5? Ayo yang berapa? Perhatikan dulu. Gayanya berapa? Bebannya berapa? Masanya 50 kilo. Nah, dulu ini kok. Ini kita pasang 50 Newton. Kecepatannya kita jadikan pasang 50. Oke. Kita mau cari hubungan antara gaya dengan kecepatan. Kalau gayanya tetap tapi kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kecepatannya berapa? Ya, 1 meter per sekon setiap detik. Ya kan? Ya enggak? Ya. Ya, 1 meter per sekon. Sekarang kita ubah. Apa yang kita ubah yuk? Masa. Oh, kita ubah masanya. Gayanya boleh ubah enggak? Enggak, ya tetap pakai berapa? 50. Ini masih 60. Ya, kita ubah apanya? Masanya kita ubah. Jadi berapa? 100. Bagaimana kecepatannya? Bertambah atau berkurang? Atau tetap? Berkurang. 1, 2, 3, 4, 5. Mana lebih cepat dari yang tadi? Yang tadi yang masanya 50. Jadi kesimpulannya apa nih, Pak? Gayanya tetap, masanya bertambah, kecepatannya berbedanya berkurang atau bertambah? Lebih cepat atau lebih lambat? Lebih lambat. Gaya cepat, masa kecepatannya gimana? Kecepatan berkurang. Berkurang atau lebih lambat? Jadi setuju ya? Setuju
Ya. Hai anak-anak, Bu Guru, ada yang punya pertanyaan dulu nggak? Bumi kita berputar nggak? Ya. Berputarnya itu dengan kecepatan gimana? Konstan. Kenapa kamu tahu? Bagaimana kamu tahu dia konstan berputar? Jika dia berjalan bertambah, pasti kita bergoyang. Ya, jadi kalau kita balik, mengapa kita tidak bisa merasakan bumi berputar? Karena apa yang konstan? Kecepatannya konstan. Kayak Kak, ada yang pernah naik mobil? Ada. Mobilnya jalannya teratur gitu ya. Tiba-tiba ngebut, gimana kamu? Goyang ya? Iya enggak? Goyang. Kayak gitu bumi kita juga. Nah, sekarang pertanyaannya, bumi itu bisa berubah nggak kecepatannya? Bisa nggak dia berubah menjadi lebih lambat atau lebih cepat? Bisa nggak bumi itu berubah kecepatannya menjadi lebih lambat atau lebih cepat? Oke, cari coba di sini. Bagaimana kalau bumi itu kecepatannya berubah? Ayo coba kamu cari. Bagaimana ya jika kecepatan bumi berubah? Apakah kecepatan bumi itu bisa berubah? Apakah bumi itu bisa berubah kecepatannya? Ada yang udah ketemu jawaban gitu? Bumi akan berputar. Dia baru hilang. Adit, Bumi diselimuti air. Kecepatan laju bumi yang meningkat akan menyebabkan air tertarik menuju khatulistiwa. Jika kecepatan di khatulistiwa digandakan sehingga bumi berputar 1600 km lebih cepat, maka akan menjadi bencana seperti yang diungkapkan oleh Brexit. iya. Kalau dia lebih lambat gimana? Oh, lebih cepat, lebih lambat. Bumi pernah berputar lebih lambat enggak? Masa? Coba cari. Gimana? Coba kalian cari. Bisa nggak sih? Apa? Jika kecepatan berubah, Boleh. kita tidak bisa merasakan bumi berputar. Mana-mana? Boleh. Ini Apa? alasan yang lain mengapa tidak merasakan rotasi bumi adalah gravitasi. Gaya gravitasi yang menahan kita ke bumi jauh lebih kuat daripada gaya yang membuat kita terbang keluar angkasa. Perasaan ditarik keluar dari wahana karnaval atau mobil yang sedang melakukan donat disebut percepatan Sentripetal. Oke. Udah ketemu jawabannya? Bumi kita pernah berputar lebih lambat atau lebih cepat tidak? Pernah. Nah, kapan?
Ketua kan Butir lebih lama ya. butir. Biar butir, kakak. Oke, apa? Kenapa ini kok ributnya? Panjang 2021 hari yang kita lalui lebih cepat hampir 0,5 milidetik dari 24 jam. Memang benar bahwa bumi berputar lebih cepat sedangkan daripada 50 tahun yang Terakhir. Oke. Gimana? Gempa bumi, beberapa faktor yang menjadi penyebab bumi berputar lebih cepat antara lain apa? Gempa bumi, lapisan es yang mencair dan kembali membeku, angin kencang di tahun-tahun El Nino serta bulan dan bulan. Oke, ini bisa diklik ini. Nih, ini dia beritanya. Oh. Oke, anak-anak. Jadi bumi kita pernah berputar lebih cepat atau lebih lambat nggak? Lebih lambat. Pernah ya. Sehingga kita bisa merasakan apa? Gempa bumi, kemudian tsunami. Terus apa lagi? Perubahan iklim itu ya. El Nino itu apa sih? Coba cari. El Nino, letusan gunung berapi itu terbukti bahwa bumi itu berubah apanya? Kecepatannya. Itu pergeseran antar lempeng. Baik. Sudah? Masih cari ini ya? Masih penasaran? El Nino itu apa ya? Pemanasan suhu muka laut. Oke, pemanasan suhu permukaan laut. Nah, sudah baik anak-anak. Kira-kira ya pembelajaran kita hari ini bermakna tidak? Iya, bermaknanya di mana? Oke. Baik. Apa yang paling menarik dari kegiatan kita hari ini? Sulit. Tahu mengapa bumi kita tidak merasakan bumi berputar. Oke. Punya Silpi. Perubahan dan gaya konstan, kecepatan dan Kamu paling suka yang mana tadi pas kegiatan ini? Simulasi. Siap. Kalau ini kelompok ini, waktu percobaan terus lihat orang itu split itu apa? Baik anak-anak, terima kasih atas sudah bekerja sama dalam pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah.